Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota jemaat Rantai Pau, diucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Penekanan warta jemaat pada saat ini yaitu poin nomor 3, ibadah rumah tangga. Nyanyian yang dipakai dalam ibadah rumah tangga minggu depan adalah nyanyian Mazmur dan rohani. Kemudian poin nomor 7, informasi keuangan, yaitu persembahan ibadah live streaming melalui Bank BPD Sulselbar cabang Rantai Pau tanggal 5 Juni sampai dengan 6 Juni 2022 sebesar 413.966 rupiah. Poin nomor 15, kegiatan Posyandu Lansia Jemaat Rantai Pau. Kebaktian lansia dirangkaikan dengan Posyandu Lansia Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Jumat 17 Juni 2022 pada pukul 9 sampai 10 WITA. Pelayan Penatua R. Gusti Tibian harap Bapak Ibu para lansia Jemaat Rantai Pau untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantai Pau. Poin nomor 17, berita PWGT Jemaat Rantai Pau, yaitu ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantai Pau dirangkaikan dengan ketuangan Roh Kudus dilaksanakan pada hari Rabu 15 Juni 2022 pada pukul 16 atau jam 4 sore di gedung gereja Jemaat Rantai Pau. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 1 dan konsumsi PWGT kelompok pelayanan 4. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantai Pau. Poin nomor 18, berita sekolah minggu akan melaksanakan kegiatan sekolah Alkitab liburan dimulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2022 di halaman gedung gereja Rantai Pau. Sehubungan dengan itu, pengurus dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Rantai Pau mengadakan pencarian dana dalam bentuk pasar pada hari ini setiap jam ibadah. Atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Kemudian poin nomor 19, pundi khusus atau pundi 4 akan dijalankan pada hari ini Minggu 12 Juni 2022 dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantai Pau diperuntukkan kepada panitia pertemuan raya ke-11 PPGT Klasis Rantai Pau yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Juli 2022 di Lembang Leetek, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Toraja. Atas partisipasi dan dukungan warga Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tambahan warta jemaat yang pertama dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rantai Pau. Yang pertama, sehubungan dengan terjadinya peningkatan kasus demam berdarah di wilayah Kecamatan Rantai Pau, maka diharapkan masyarakat untuk waspada terhadap demam berdarah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 1, mengubur barang-barang bekas seperti botol air minum, tempurung kelapa, ban bekas, dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak menggunakan alas pot bunga. Yang ketiga, menutup semua tempat penampungan air, membersihkan tempat-tempat penampungan air minimal sekali seminggu, mengalirkan air yang tergenang atau got yang tersumbat, jangan menggantung pakaian karena dapat menjadi tempat berlindungnya nyamuk.
Jika ada keluarga yang tiba-tiba panas dan tidak turun 2-3 hari, maka segera periksa ke pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, sehubungan dengan diadakannya kegiatan pendataan survei mawas diri dan intervensi lanjut program Indonesia Sehat pendekatan keluarga, maka tenaga kesehatan dan kader Posyandu akan melaksanakan pendataan kepada warga di wilayah kerja Puskesmas Rantepao yang akan dilaksanakan selama bulan Juni 2022. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak usia 9 bulan sampai 12 tahun dan belum mendapatkan imunisasi campak rubella di Posyandu dan di sekolah, agar membawa anaknya ke Puskesmas Rantepao tanggal 16, 17, 18 Juni 2022 dengan membawa kartu keluarga. Atas pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Puskesmas Rantepao Dr. Yuspin. Yang kedua, dari tim kerja Toraja English Camp 2022. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Toraja English Camp 2022 di Tangmentoi Hills pada tanggal 27 Juni sampai 7 Juli 2022 yang merupakan wujud kerjasama antara UKI Toraja dengan Tangmentoi Hills, besar harapan kami warga jemaat dapat ikut berpartisipasi dalam event tersebut. Dan yang ketiga, ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao dengan tema Berdamai dengan Masa Lalu Membuat Hidup Maksimal dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juni 2022 pukul 17 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Saudari Jeniati Salurapa STH, liturgis Saudara Teni. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari beribadah kepadanya dalam tuntunan tema menghidupi kebenaran Allah. Saya sambut sidang majelis untuk berdiri. Dan kita bersama-sama memuji Tuhan, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang,
ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur 8 secara berbalasan. Mazmur 8 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Ya Tuhan, Tuhan kami, kita sambut Mazmur ini dengan menyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah untuk saling mengasihi. 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, sabda Tuhan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian sabda Tuhan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan carang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. silahkan duduk. Saudara-saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Namun dalam segala kejujuran kita, kesadaran kita akan kelemahan dan dosa kita, saudara-saudara, marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Sungguh ku mohon kasih setiamu, ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku gumuli tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukumanmu. Jemaat Tuhan, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sabda Tuhan demikian, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap
aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Nyanyian pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Kita ulang pujian ini sekali lagi dari depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau
salib-Mu, hidup karena salib-Mu menang. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai respon kita kepada kebaikan dan penyelamatan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita iringi dengan menyanyikan pujian terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala
Mari kita doakan persembahan syukur kita. Kita berdoa di hadapan-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami menundukkan diri kami dan seluruh keberadaan kami. Tapi hati kami terarah kepadamu. Karena kami sungguh mengaminkan akan kasih dan setia-Mu di dalam dan sepanjang hidup kami. Sehingga dari hari ke hari kami boleh menghidupi hidup anugerah yang Tuhan berikan. Dan saat ini Bapa, kami boleh memperoleh kesempatan yang indah untuk mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkenan Tuhan menerimanya dan memberkatinya agar boleh dipakai bagi pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah jemaat Terantepau maupun di tempat-tempat yang lain. Dan yang masih ada pada kami semua berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan berkenan mengajar kami untuk memakainya dengan baik demi puji dan hormat bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian syukur kita, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setiap Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Sebab kami tahu kami hidup dari kasih karunia, kemurahan dan pengampunan Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia demi kasih karunia yang tak pernah berhenti dari hari ke hari. Dan kami ingin mengenal kebenaran kasih-Mu itu lebih dalam lagi. Agar sungguh-sungguh kami tahu betapa luar biasa kasih Tuhan yang sudah membenarkan kami, bahkan menguduskan dan memelihara kami sampai pada hari ini. Kami ingin beriman sepenuhnya pada karya kasih Tuhan yang luar biasa itu, agar seberat apapun beban hidup hari ini, kami percaya, kami imani karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tolong hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan keterbatasan hamba-Mu. Segala ketidaklayakan, segala kelemahan tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami sekalian. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami, berkati seluruh peralatan yang kami pakai, dan perkenankan sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam hati dan kehidupan kami malam ini. Berbicaralah Bapa, berbicaralah di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Wejangan hikmat
Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi diriku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga pada bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dalam keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kemenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena kebahagiaanlah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku,
yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Amin firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Saudara, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-14. 14. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-14. Sabda Tuhan demikian, saudara-saudara. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu bacaan yang boleh ada 3 bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Saya mau fokus di bacaan yang kedua jadi titik tolak terkait dengan bahan utama di membangun jemaat dan juga tema. Saya mau bertolak dari bacaan yang kedua, saudara-saudara. Tema menghidupi kebenaran Allah dari Roma pasal 5. Saya baca 2 ayat paling depan, saudara-saudara. Ini menarik sekali. Saya bacakan, saudara-saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Bermegah itu bersukacita, percaya bahwa saya akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan paling mendasar terkait dengan tema dan juga bacaan ini, saya mau bertolak sekali lagi dari bacaan yang kedua. Pertanyaan paling mendasar itu gini, saudara. Sehebat apa kasih karunia yang sudah membenarkan saya? Ya, sehebat apa? Sedahsyat apa? Seluar biasa apa? Kasih karunia yang bisa membuat saya yang lemah dan berdosa ini kemudian bisa hidup dibenarkan, bahkan bukan sekedar dibenarkan. Saya juga bisa hidup hari ini dalam pengharapan yang begitu kokoh menerima kemuliaan Allah. Jadi 2 hal, saudara-saudara. Kasih karunia yang membenarkan, yang salah dibenarkan. Dan yang kedua, kasih karunia yang membuat saya bisa berdiri teguh hari ini. 2 hal. Sehebat apa kasih karunia? Sekali lagi, kasih karunia yang membenarkan dan bukan hanya membenarkan. Kasih karunia yang bisa membuat saya berdiri teguh hari ini. Percaya bahwa saya akan beroleh kemuliaan Allah. Itu pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara. Jadi 2 hal yang penting. Saya mulai dari yang pertama. Orang bilang, Pak Pendeta, kenapa hidup kita ini harus dibenarkan? Saya bilang, emang dibenarkan itu artinya apa? Kau gak benar, kau salah, tapi dibenarkan aja. Ada yang bilang, pendeta, saya kan yang salah saya, kenapa bukan saya yang benarkan diri saya sendiri? Saya bilang, emang bisa. Alkitab perlihatkan, gak mungkin. Gak mungkin kau benar dari diri sendiri, gak bisa, saya bilang. Banyak argumentasi kita, saya gak mau terlalu lama di situ biar saya bisa lanjut ke pokok yang berikut. Tapi Alkitab perlihatkan kepada kita, gak mungkin saya benar dari diri saya sendiri. Sejak awal, jadi kalau bilang saya bisa benar, saya bilang mau sebaik apa, mau sebenar apa, saya bilang. Ya, saya bilang kalau bicara keselamatan, itu bukan soal... keselamatan itu bukan soal timbang-timbang berapa perbuatan baikmu, berapa bohongnya gitu loh. Kalau saya berbuat baik 5, bohong 3 ya masih masuk surga lah. Karena masih ada saldonya 2 gitu. Saya bilang enggak seperti itu, saya tahu. Yang saya tahu dari Alkitab, firman Tuhan bilang begini, Allah itu kudus, jadi kamu itu harus kudus. Kudus itu apa? Tak bernoda. Bukan ada cacat sedikit, paling tidak raja nama amin kuneti pandita. Enggak bisa. Jadi saya bilang mau sebaik apa? Makanya saudara-saudara, sejak awal kisah penciptaan ini sebenarnya luar biasa. Sejak awal kisah penciptaan itu luar biasa kan Bapak Ibu saudara-saudara. Coba perhatikan, sejak awal kisah penciptaan yang berdosa siapa? Adam dan Hawa. Tuhan bilang jangan kau makan buah pohon pengetahuan, dia makan. Dia makan, dia berdosa. Waktu dia berdosa, dia tahu dirinya telanjang, dia sembunyi. Tuhan datang, dia sembunyi. Waktu Tuhan datang, dia tutupi dirinya pakai apa? Daun-daunan. Apa bisa ditutupi kesalahannya? Tidak. Jadi sebenarnya dari awal yang terjadi adalah apa? Dia berdosa. Baru satu salahnya, dia nggak bisa tutupi. Dia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan daun-daunan, tapi nggak bisa. Akhirnya apa? Kitab Kejadian mengatakan Tuhan ambil kulit binatang. Jadi coba lihat kulit binatang, berarti sudah ada pengorbanan sejak pertama.
Jadi Bapak Ibu lihat ya. Saya kadang luar biasa gini. Coba perhatikan ya, yang nulis kitab Kejadian itu jauh sebelumnya, ratusan ribuan tahun sebelum Kristus. Ya, yang nulis kitab Kejadian tuh. Yang nulis tidak saling kenal dengan Matius, Markus dan Lukas. Tapi kok dia bicara satu tema yang sama? Kok bisa pendeta? Sama. Saya bilang iya sama, sebab apa? Dia dipimpin oleh satu Tuhan yang sama. Jadi Bapak coba lihat ya, sejak awal kisah penciptaan Kejadian pasal 3, coba lihat tuh, manusia yang berdosa, yang salah dia, harusnya yang minta maaf dia gitu loh. Coba lihat ya, yang salah dia, yang melanggar dia. Tapi begitu dia berdosa, yang nutupin kesalahannya siapa? Tuhan. Gak mungkin, sejak dari awal. Makanya tadi firman Tuhan yang Roma pasal 2 tadi, firman Tuhan kan bilang begini ya, Kristus, Roma 5 ayat 8. Allah, Kristus mati bagi kita when you still in your sin. Ketika kau masih berdosa, Tuhan mati bagimu, bahkan ketika kau sedang benci-bencinya Tuhan. Ya. When you still in your sin, ketika kau gak peduli dengan Tuhan. Paulus, ya, Roma ditulis oleh Paulus. Paulus itu dipanggil Tuhan ketika dia dalam perjalanan kemana? Perjalanan menuju ke Damsyik. Bikin apa ke Damsyik? Membunuh orang Kristen. Coba bayangkan. Paulus dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan justru ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damsyik menganiaya orang Kristen. Coba bayangkan. Tuhan panggil dia di tengah jalan. Saulus, Saulus. Ya Tuhan, mindan aku mi. Apa jawab Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Coba bayangkan. Tuhan panggil Paulus bukan karena dia sudah baik-baik. Bukan ketika dia sudah baik-baik ikut paduan suara. Ikut kantor yang enggak. Tuhan panggil Paulus bahkan ketika dia sedang benci-bencinya kepada Tuhan. Coba bayangkan. Gak mungkin dia datang sendiri kalau gak didatangin Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi saya bilang gak mungkin. Saya hanya mungkin dibenarkan oleh Tuhan. Ya, saya hanya mungkin dibenarkan, bukan benar dari diri saya sendiri. Nah tapi, oke, saya mau lanjut sedikit ke yang berikutnya. Sehebat apa kasih karunia itu saudara-saudara? Kalau baca surat Roma, kalau Bapak Ibu ada waktu, bacalah surat Roma itu komplit. Baca pasal pertama sampai pasal 6, pasal terakhir. Itu luar biasa. Itu benang merah pengajaran Paulus itu luar biasa. Surat Roma itu, semua surat Paulus yang lain, itu surat yang ditulis setelah Paulus ke Filipi, dia pulang dari Filipi, baru dia tulis surat Filipi. Dia pergi ke Korintus, dia pulang dari Korintus, dia tulis surat Korintus. Dia ke Galatia, dia pulang dari Galatia, dia tulis surat Galatia. Makanya seluruh isinya, isi surat-surat itu pasti ada kasus-kasus lokal terjadi di sana. Surat Roma itu satu-satunya surat Paulus yang ditulis sebelum Paulus ke sana. Jadi uraiannya itu betul-betul sistematis. Mau dibaca luar biasa. Saya suka baca surat Roma itu berkali-kali saya baca. Saya luar biasa. Kata demi kata nanti saya uraikan di akhir. Kata demi kata itu penuh makna. Pilihan kata yang digunakan. Itu luar biasa saudara-saudara. Nah, tapi itu yang saya mau katakan. Nah, pertanyaannya, sehebat apa kasih karunia itu? Kasih karunia yang Tuhan mau saya betul-betul percayai. Kan kalau dibaca sebelumnya ini dibenarkan karena iman. Tuhan mau saya mengimani karya pembenaran itu. Tuhan mau saya percaya karya pembenaran itu. Dan pertanyaannya, sehebat apa kasih karunia yang membenarkan itu supaya saya betul-betul percaya. Ini yang luar biasa pada tepung Yesus. Sehebat apa kasih karunia itu yang membuat saya tidak perlu ragu lagi orang bilang apa musalama atau tidak, inang salaman aku. Sehebat apa kasih karunia itu saudara-saudara? Saya bayangkan ya, teman-teman kita mundur sedikit. Tadi kita baca mulai pasal 5. Lihat beberapa ayat di atasnya tuh, ya. Itu kan kelanjutan sebenarnya. Abraham itu contoh orang yang dibenarkan karena iman. Ya, dan coba lihat ya di bagian surat Roma pasal 4 di situ dikatakan iman Abraham itu dihitung sebagai satu kebenaran. Saya bilang rasus itu iman yang dihitung sebagai kebenaran. Kayak iman macam apa sih itu? Saya juga ingin punya iman seperti itu Tuhan. Iman yang Tuhan hitung sebagai kebenaran. Iman macam apa itu? Sehebat apa kasih karunia yang harus saya percaya yang membuat saya dibenarkan. Coba lihat saudara-saudara. Lihat pasal 4 ayat 18. Ya. Saya bacakan ya. Teman-teman boleh buka. Kalau ada isi worship mungkin bisa cepat ditayangkan. Coba lihat ya. Pasal 4 ayat 18. Nukuah susi teh. Ini tentang Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Tidak ada dasar untuk berharap. Dia dijanji mau punya anak. Sementara umurnya sudah 100 tahun. Coba bayangkan.
Tidak ada dasar untuk berharap. Sebab tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham, dia dipanggil umur 75 tahun. Tinggalkan negerimu, pergi ke satu tempat yang tunjukkan keturunanmu nanti akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dia dipanggil umur 75 loh. Dipanggil umur 75. Ishak lahir itu umur 100 deh. Coba yang saya teruskan ya. Ia akan menjadi banyak menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kata sudah sangat lemah dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa teks Yunani itu hanya satu kata. Nekros. Nekros itu apa? Mati. Coba bayangkan. Tubuhnya mati. Abraham tahu tubuhnya mati. Bagaimana mungkin yang mati bisa menghasilkan yang hidup? Coba bayangkan. Imannya tidak lemah. Meskipun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya mati. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Telah tertutup juga itu satu kata. Nekros. Mati. Abraham mati. Kandungan Sarah juga mati. Coba bayangkan saudara. Saya tanya gini. Umur Sarah 90 tahun. Kalau umur 30 belum punya anak. Coba bisalah ke dokter kandungan tuh. Umur 40 belum punya anak, boleh kemana tuh? Ke rumah sakit mana lah, ke Makassar gitu. Umur 50 belum punya anak, bolehlah ke Surabaya kali. Ada apa di sana, bayi tabung atau apa gitu. Umur 60 belum punya anak, mungkin boleh ke Singapura lah ya. Umur 70 belum punya anak, kemana kira-kira? Ke Amerika, siapa tahu bisa ke planet Mars. Umur 80 belum punya, mau kemana? Gunung Supai, bawa 3 ekor ayam putih. Coba bayangkan saudara. Itu yang Alkitab mengatakan. Tidak ada dasar untuk berharap sama sekali. Sama sekali tidak ada dasar untuk berharap. Dia tabang lalena, tabang. Tidak ada dasarnya untuk berharap. Tapi meskipun tidak ada dasar untuk berharap, saya percaya. Jadi saudara-saudara, iman yang dihitung sebagai kebenaran memperlihatkan gini loh. Ketika saya percaya tentang satu hal janji Tuhan, meskipun saya tahu, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya nggak tahu, saya nggak ada apa-apa, nggak ada pilihan. Ya kan ada 4 opsi lain bisa kutempuh, saya akan tempuh. Tapi kan tidak ada opsi. Bukan tidak mau, emang nggak bisa. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu yang saya sering katakan ya, kalau ingat penjahat yang di sampingnya, siapa? Yang di sampingnya Tuhan Yesus. Kan orang suka bilang, wah itu penjahat, itu pendeta, enak betul itu. Saya bilang, apanya enak betul? Itu seumur hidup jahat. Lama teman namora. Talen nambela maapodon suara PKB. Lama teman namun anda bertobat, nata surga. Saya bilang bukan soal enak betul. Cerita itu menjelaskan tentang 2 hal. Cerita itu menjelaskan tentang 2 hal. Tentang apa? Pertama, tentang kasih Allah yang luar biasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang iman kepada kasih Allah yang luar biasa. Jadi cerita itu memperlihatkan tentang kasih Allah yang luar biasa. Dan tentang iman kepada kasih Allah yang luar biasa. Kan coba bayangkanlah. Taruhlah Bapak itu 40 tahun umurnya. 1 sampai SMA dia enggak jahat. Nanti jahat mulai umur 20 tahun. Jahat umur 20 sampai 40 sampai meninggal. Jadi dia jahat 20 tahun. Kesempatan bertobat di kayu salib 1 jam. Jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Pertanyaannya gini. Andai kata keselamatanmu ditentukan oleh perbuatan baikmu. Saya jahat 20 tahun bertobat 1 jam. Andai kata keselamatanmu ditentukan oleh perbuatan baikmu. Pertanyaannya gini. Perbuatan baik apa yang kau bisa bikin dalam 1 jam untuk menutup dosamu 20 tahun? Apalagi dia nempel di atas kayu salib. Coba bayangkan penjahat ini. Dia tahu dirinya berdosa sekali. Dia tahu dosanya luar biasa. Dan yang kedua, dia juga tahu kumua inang tali mu apa bisa nampu kau. Jangankan pergi minta maaf, turun aja dari kayu salib tidak bisa. Tapi meskipun dia tahu dirinya jahat luar biasa, meskipun dirinya tahu, dia tidak bisa bikin apa-apa. Dengan yakin dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, kilalain adika, kilalain, ingat aku. Coba bayangkan, dia berani minta, walaupun dia tahu dirinya jahat luar biasa, dan dia tahu dia tidak mungkin bikin apa-apa. Tuhan kalau kau datang sebagai raja kilalain.
Apa jawab Tuhan Yesus? Karapan aku pong Yesus, oke bro, maka katekisasi ko dulu. Inala sele-selium tenamila mendaftar demi nanti aduh kau bisa lah. Jangan kalau malam katekisasi, mana mendaftar nanti anda bisa. Tuhan kalau kau datang sebagai Raja kita lain, apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga kau dengan aku di dalam Firdaus. Coba bayangkan saudara-saudara. Jadi saya bilang, coba bayangkan hebatnya kasih karunia. Jadi kasih karunia yang dimaksudkan di sini adalah ketika saya percaya pada pemeliharaan Tuhan, pembenaran Allah, meskipun saya tahu saya nggak mungkin punya kekuatan. Saya suka bilang kasih yang selalu jauh lebih besar dari pelanggaran saya. Kasih yang selalu jauh lebih hebat dari segala kekurangan saya. Ini sebenarnya seluruh cerita Alkitab itu mengarah ke sana Ibu Bapak. Saya luar biasa ini Alkitab ya. Betul-betul bingkai kepingan-kepingan kecil yang kalau dibaca dengan baik dia akan merujuk kepada Kristus. Ya. Pengorbanan Kristus, karya penyelamatan Allah. Saya contoh ya, kalau teman-teman ingat cara penyembuhan orang kusta di dalam Matius 8. Dalam Matius 8 itu kisah penyembuhan yang diceritakan pertama secara detail dalam Injil Matius itu penyembuhan orang kusta. Dan Bapak coba lihat bagaimana Tuhan sembuhkan orang kusta. Banyak cara Tuhan menyembuhkan. Ada yang anaknya sakit, mamanya yang datang. Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan anakku. Sembuh dia. Mamanya yang beriman, anaknya yang sembuh. Ada yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan bilang jalan. Tidak pakai baca-baca lagi. Langsung jalan. Ada yang apa lagi? Macam-macam. Tapi orang kusta, nanti baca di Matius pasal 8. Orang kusta itu disembuhkan dengan cara apa? Disentuh. Dan kenapa? Apa yang Tuhan mau tunjukkan dengan cara penyembuhan? Disentuh. Kalau baca cerita itu, saudara, ada film Tuhan Yesus tuh, The Chosen. Saya bagus sekali tuh, dia lukiskan itu orang kusta itu ya. Jadi nanti kalau baca Matius pasal 8, orang kusta itu saudara-saudara, orang kusta itu gini, kalau dia kusta, dia harus diasingkan ya. Dan 2 tahap untuk menyembuhkan orang kusta ya. 2 tahap untuk menyembuhkan orang kusta. Sembuh baru tahir. Disembuhkan dulu baru ditahirkan. Jadi kalau ada orang kena kusta, diasingkan, tidak boleh bertemu dengan orang sebab selalu kalau orang agama Yahudi mengatakan kalau yang kusta itu najis. Jadi kalau yang najis menyentuh yang tidak najis jadi najis. Itu kan hukumnya. Dia kusta. Jadi kalau orang kusta itu dalam masyarakat Yahudi, nanti baca di kitab Imamat detailnya, dia harus diasingkan. Nanti diasingkan dia sembuh. Kalau dia sudah sembuh, baru dia datang sama imam dan mengatakan sama imam, parisan akadek, coba periksa aku. Imam periksa, oh udah sembuh. Setelah sembuh, diperiksa sembuh, baru kemudian dipersembahkan korban untuk pentahiran. Jadi dua stepnya. Sembuh baru tahir. Yang luar biasa di Matius 8, ketika orang kusta itu ketemu dengan Tuhan, dia nggak bilang sembuhkan aku. Tapi dia langsung pada step yang kedua. Dia bilang apa? Make me clean. Tahirkan aku. Apa jawab Tuhan? Aku mau engkau menjadi tahir. Gimana caranya? Tuhan sentuh. Ketika Tuhan sentuh, harusnya menurut agama Yahudi, Yesus yang menjadi najis. Tapi yang luar biasa, begitu Yesus menyentuhnya, bukan Yesus yang menjadi najis, tapi justru orang kusta itu yang menjadi sembuh dan menjadi tahir. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Saya bilang sederhana. Secara sengaja Tuhan sembuhkan orang kusta dengan cara disentuh untuk memperlihatkan bahwa apa? Dosamu besar, sakitmu berat, tapi kasih Allah itu selalu jauh lebih besar. Coba bayangkan. Nah, dan nanti kalau baca cerita itu menarik sekali itu. Itulah yang kita lakukan hari ini. Waktu dia sudah sembuh, Tuhan Yesus bilang begini, pergi perlihatkan dirimu kepada imam dan bawa persembahan seperti yang diperintahkan. Persembahan untuk pentahiran, padahal dia sudah tahir nih, disuruh bawa persembahan. Jadi bayangkan tuh dia pergi ketemu sama imam, coba periksa anak deh, udah sembuh. Sini saya tahirkan, tahir mau aku nah. Jadi persembahannya untuk apa? Persembahannya bukan lagi persembahan untuk pentahiran, tapi persembahan itulah persembahan syukur kita atas karya pentahiran, penyelamatan yang Tuhan berikan. Itu makna persembahan Kristen hari ini. Bukan lagi penghapus dosa. Ya, oke, saya
Jadi saudara-saudara, itu yang pertama ya. Hebatnya kasih karunia yang betul-betul membenarkan kita. Tadi saya tadi buru-buru kesini pulang, ada kegiatan ibadah tematik PKB klasis di Mangkali itu. Banyak hadir, mungkin 100 orang kali ya. Tapi ada yang tanya tuh, nanya soal keselamatan dan segala macam. Tapi terakhir tuh dia bilang, Pak Pendeta, umbatong arakan itu surga. Umbatong arakan itu surga, kamu tuh berempe kudanan nih. Saya bilang ada orang yang, kan ada pernah yang nanya alamat surga toh. Surga di mana? Kan ada yang pernah tanya alamat surga gitu. Ya. Ada yang tanya alamat surga, tapi waktu itu siapa murid Tuhan Yesus yang tanya surga? Thomas kan? Pernah baca itu ya? Saya bacakan cepat ya. Supaya kita lihat apa yang paling penting supaya kita tahu. Apa yang paling utama. Saya bilang, neurom pekutanan itu surga. Kukurin duka untuk murid na pong Yesus, pekutanan duka bang alamat na surga. Pataan pokaran ni pong Yesus. Mau tuh baduka ke pong Yesus nulok ang pokaran nih. Saya bacakan ya saudara-saudara, coba dengar nih. Yohanes 14. Rumah Bapa, saya bacakan. Saya bacakan. Jangan gelisah hatimu, Yohanes 14. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Bapa nih, sorga kan? Sorga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kau berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kan Roh Kudus sudah tercurah toh? Kristus sudah naik ke sorga. Nah, kemana saya pergi? Mitandai duka tulah lalangan. Nah, mitandai mereka. Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kina nuna kau Thomas tembar itu surga. Apa jawab Tuhan? Apa Tuhan bilang, ketaruh kau kela pengambakti, ada yang tempat sampah, ada yang listrik, belok kanan kau, mekutanamam, kau ada yang penjual martabak ini toh, mekutanamam, kau enak ya mutu. Coba bayangkan saudara, Thomas nanya sorga, Tuhan gak jawab. Tuhan gak jawab loh. Coba perhatikan nih. Saya bilang iyo ya, kenapa Tuhan gak jawab? Saya pikir-pikir karapan apokadaan nipong Yesus te Thomas te alamat surga. Marin budak betul-betul lang surga nanti mau peduli pong Yesus. Namun kata pong Yesus lah nalamam aku. Coba bayangkan saudara-saudara, ini pertanyaan menarik ya. Sebab dia tanya surga, saya bilang jangan-jangan pertanyaanmu itu salah. Gitu. Ya. Coba bayangkan, Thomas nanya surga, Tuhan gak jawab. Jawab Tuhan apa? Ketika Thomas tanya, di mana surga? Apa jawab Yesus? Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Coba lihat ya. Harusnya kalau ditanya alamat, cukup akulah jalan. Kan nak toh? Ya, harusnya akulah jalan. Kan nak toh, gak usah lagi jawab yang lain. Kan dia tanya alamat, akulah jalan. Artinya gini, Tuhan mau bilang gini, jangan pusing, bagaimana cara ke sorga. Nanti bilang Tuhan, Sherlock dulu dong, Sherlock gitu. Bisa dong sama Sherlock, kepanggilnya pokoknya sudah lihat, Sherlock cari di West, di mana gitu. Coba bayangkan ya. Nggak usah, Tuhan bilang, I'm the way. Jangan kau pusing sana. Aku bang mau turu, amannya. Nah, yang luar biasa yang saya mau tekankan gini. Coba lihat. Kalau dia tanya di mana sorga, harusnya Tuhan cukup berhenti pada I'm the way. Akulah jalan. Tapi yang terjadi Tuhan teruskan lagi. Tuhan tidak hanya bilang akulah jalan, tapi dia juga bilang apa? Akulah kebenaran. Kalau kau berpikir kau masuk surga karena kau benar, kau ingat kebenaran yang sejati hanya mungkin di dalam Kristus, tidak di tempat lain. Yang ketiga, I'm the life. Akulah kehidupan. Kalau kau berpikir kehidupan itu di sorga, bukan. Sumber kehidupan kekal bukan itu. Sumber kehidupan kekal Kristus sendiri. I'm the way, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi coba lihat saudara-saudara. Kebenaran yang sejati hanya mungkin di dalam Kristus, tidak di tempat lain. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya sehebat apa? Luar biasa. Kasih Kristus itu luar biasa. Ya, membenarkan saya. Dan kemudian memelihara secara luar biasa. Nah yang kedua saudara-saudara, yang kedua. Coba perhatikan ayat 2. Ayat ini menarik sekali. Sehebat apa kasih karunia yang bisa membuat saya, kasih karunia yang Tuhan Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu. Bagaimana pengaruhnya sampai bisa hidup saya hari ini.
Apa dampaknya? Ini menarik sekali saudara-saudara. Coba perhatikan ayat 2, saya bacakan ya. Roma 5 ayat 2. Nah, kuasusite. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya, oleh dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Kita berdiri dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wah, saya baca ini kata berdiri, wah luar biasa saudara. Kata berdiri di sini dalam teks Yunani itu histemi, itu ditulis dalam bentuk perfect tense. Perfect tense itu apa? Kan kalau bahasa Inggris ada tuh future tense, waktu akan datang, past tense dia waktu lampau, present tense waktu kekinian. Perfect tense di dalam bahasa Yunani artinya apa? Perfect tense itu kata kerja apa? Bentuk dari kata kerja. Perfect tense itu gini. Sebuah pekerjaan yang dilakukan hari ini yang merupakan dampak dari sebuah perbuatan masa lampau yang sudah selesai. Coba bayangkan loh. Itu perfect tense. Perfect tense itu sekali lagi, perfect tense itu adalah pekerjaan di masa sekarang yang merupakan dampak dari sebuah perbuatan di masa lampau yang sudah selesai. Jadi saya bilang begini saudara-saudara, apa artinya itu? Artinya adalah kasih karunia Tuhan itu tidak hanya soal saya dibenarkan dulu, ya. Kasih karunia Tuhan bukan hanya soal saya dibenarkan dulu. Tapi kasih karunia Tuhan itu membuat saya bisa berdiri hari ini. Jadi Tuhan tidak hanya bilang Pendeta Alfred saya udah tebus ya. Saya udah beli, saya udah tebus, saya sudah benarkan. Selanjutnya urusanmu kalian ambil koto. Kela matumba kok, kela rokok kok kalau, kela tai. Tidak. Coba bayangkan tuh. Kasih karunia ini luar biasa. Kasih karunia yang tidak hanya membenarkan saya 2000 tahun yang lalu. Tapi kasih karunia yang bisa membuat saya berdiri hari ini. Saya bilang, wah. Jadi coba bayangkan saudara. Hebatnya kasih karunia itu. Kasih karunia yang betul-betul memungkinkan saya hidup dengan baik hari ini. Makanya saya bilang, meskipun Kristus naik ke sorga. Meskipun Kristus telah naik ke sorga. Bacaan minggu lalu. Para nelayan orang Galilea tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah. Orang Galilea nelayan tidak pernah kuliah tinggi-tinggi, tiba-tiba bisa bahasa Arab. Sampai semua orang heran. Wah nah, pido me kampung tina talen nama sekolah nah. Ya polio mau bisa. Bacaan yang mana minggu lalu, hari Pentakosta. Coba bayangkan. Jadi coba lihat tuh, meskipun Kristus naik ke sorga, Roh Kudus tercurah, faktanya adalah meskipun Kristus naik ke sorga, pekerjaan mujizat itu terus terjadi. Karena apa? Karya penyelamatan Allah bukan hanya soal pekerjaan di masa lampau, tapi pekerjaan yang terus berdampak sampai pada hari ini. Makanya tadi kan firman Tuhan katakan, kalau roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi coba bayangkan saudara, efeknya luar biasa. Sekali saya katakan, itu sebabnya kita bisa hidup dengan baik terus sampai hari ini. Saya bacakan satu ayat. Ini ayat yang saya suka sekali. Saya cari beberapa literatur untuk mencoba menafsirkan tentang kasih karunia Allah hari ini. Saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 14-16. Ini ayat yang bagus sekali teman-teman bayangkan. Untuk menggambarkan kasih karunia Allah. Nah, kok susah teh? Yohanes 1, 14 dan 16. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Kristus. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia. Full of grace. Penuh kasih karunia. Dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Umbara susisto kasih karunia demi kasih karunia. Saya hukum sangat kasih karunia demi kasih karunia. Ada satu tafsiran yang dia jelaskan kasih karunia demi kasih karunia itu seperti gelombang laut yang datang di pantai. Si sonda-sonda abang sih datang terus, mengalir terus untuk memastikan saya bisa terus hidup berpengharapan hari ini. Tadi saya tanya, pasti saya naraka selamat ya pandita? Bapak-bapak tanya tadi kan. Saya bilang emang kenapa? Kok pasti saya naraka selamat? Saya kasih contoh nih Bapak Ibu Saudara. Coba Om berikan sama Om Agus boleh berdiri sama-sama. Saya pilih yang paling ganteng berdua.
Tapi sisa lama kami. Salam Romawi. Begini. Nah, coba lihat ya, boleh sini sedikit biar wajah kantong. Nah, coba kan. Nah, coba lihat ya. Anggap aja Om Agus tuh Tuhan gitu, tangannya Tuhan gitu ya. Atau yang mana ya Tuhan bagus nih? Nah, yang Om Agus mau Tuhan nasi itu. Nah, tangannya Pak Brikan nih, tangan manusia. Yang satu tangan Tuhan. Saya mau tanya Pak Brikan bisa pegang tangannya Pak Tuhan itu berapa lama? 1 jam kuat ke 1 jam? Kuat? 1 jam? 10 menit lah bisa? Bisa. 1 jam bisa? 5 jam? Saya bilang gini, 5 jam, saya bilang gini, kalau keselamatanmu bergantung pada kekuatanmu memegang tangan Tuhan. Sekali lagi, kalau keselamatanmu bergantung penuh pada kemampuanmu memegang tangan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sekuat apa kau pegang tangan Tuhan? Mau sekuat apa? Siapa yang bisa pegang terus tangan Tuhan? Mau sekuat apa? Nokom dulu. Coba bayangkan saudara, saya bilang gini, kalau keselamatanmu bergantung pada kemampuanmu memegang tangan Tuhan, pertanyaannya, seberapa kuat kau pegang tangan Tuhan? Kita jujur, kita pegang tangan itu dikit-dikit lepas. Dikit-dikit lepas. Lepas, kadang-kadang lepas. Tiba-tiba mengkira lo begitu, nampak kira lagi pandita, kita berdoa, kita pegang kuat lagi. Besok lusa kita lupa lah, kita lepas lagi. Itu ingat Tuhan. Coba bayangkan. Saya bilang, tangan kita ini berulang kali lepas. Tapi syukur kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang 24 jam setiap saat, setiap pegang tanganmu. Saya tidak mengatakan, perumpamaan ini sama sekali tidak mengatakan, oh karena Tuhan pegang tanganmu, kalau begitu lepas tangan mau pandita. Enggak. Cerita itu, analogi itu memperlihatkan bahwa ingat, keselamatanmu itu tidak bergantung pada kemampuanmu pegang tangan Tuhan. Yang bisa buat kau bertahan hidup punya pengharapan hari ini, itu karena apa? Tuhan terus pegang tanganmu hari ini. Nggak mungkin kalau kita sekuat apa sih kita pegang tangan Tuhan? Sekuat apa? Emang sebaik apa? Nggak mungkin. Itu kasih karunia saudara. Kasih karunia demi kasih karunia. Present tense. Saya baca nih ada satu di Roma 3 ya. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Being justified. Coba bayangkan teman-teman yang paham bahasa Inggris kan paham tuh. Being justified. Dibenarkan dan being itu present tense. Terus menerus dibenarkan. Coba bayangkan. Apa yang luar biasa. Kasih karunia itu terus menerus terjadi. Itu yang terus menerus bisa mengubah hidup suamimu, istrimu, anakmu, keluargamu. Kasih karunia demi kasih karunia. Ombak yang terus datang, gelombang yang terus datang. Pulang dia datang terus, dia datang terus. Pernah ombak berhenti ribuan tahun? Tidak pernah. Gelombang itu terus hadir. Nah saudara-saudara, kasih karunia. Saya bilang itu sebabnya. Itu sebabnya Kristus naik ke sorga. Mujizat terus terjadi. Tabita di Yope, Kisah Rasul 9 dibangkitkan. Atau bacaan Kisah Rasul pasal 3, bacaan yang biasa dibaca setelah Pentakosta. Orang yang umurnya lumpuh 40 tahun, bayangkan tuh. Ya. 40 tahun umurnya lumpuh sejak dari lahir. Nanti baca Kisah Rasul pasal 3, coba bayangkan itu. Itu bukti kasih karunia Allah yang luar biasa. Dia lumpuh sejak lahir, umurnya 40 tahun. Firman Tuhan katakan tiap hari orang ini diangkat dari rumah, diangkat kayak barang baru diletakkan dekat pintu gerbang indah bait suci, depan pintu gereja. Diangkat tiap hari, ditaruh di situ. Jadi dia selalu berharap dari belas kasihan orang yang angkat, ditaruh depan pintu gereja, berharap lagi orang beri belas kasihan. Dia adalah orang yang 100% bergantung dari belas kasihan orang. Tapi yang luar biasa, waktu Petrus dan Yohanes, ya, Yesus sudah naik ke sorga nih. Petrus dan Yohanes yang sudah menerima kuasa Roh Kudus itu. Petrus dan Yohanes masuk ke bait suci, Kisah Rasul pasal 3. Orang itu minta apa? Dia lihat Petrus dan Yohanes, dia bilang, minta apa? Sedekah. Dia minta sedekah. Saya pikir-pikir, kenapa dia hanya minta sedekah? Padahal orang ini, yang orang ini butuhkan bukan sedekah. Yang orang ini butuhkan bukan sedekah. Sebab sedekah berapapun banyaknya, dia akan tetap lumpuh dan tiap hari harus minta-minta. Yang orang butuhkan sebenarnya, yang orang ini butuhkan sebenarnya bukan sedekah, tapi apa? Kesembuhan.
Tapi pertanyaannya, kalau yang dia dibutuhkan kesembuhan, kenapa yang di otaknya hanya sedekah? Yang dia butuhkan kesembuhan, yang bisa mengubah hidupnya, tidak lagi bergantung sama orang lain, itu kesembuhan. Tapi kenapa yang dia mintanya sedekah? Saya mana melentangan? Kenapa yang diminta sedekah? Saya bilang sederhana. Karena sudah terlalu lama dia lumpuh. Lumpuh sejak lahir, 40 tahun. Jadi kalau ditanya kenapa dia tidak minta kesembuhan, sebab kesembuhan tidak lagi ada dalam otaknya. Inang susi nam te pandita, inang te pombitin aku susi teh. Maafkan itu papana. Maksud tadi maafkan itu papana pandita sebab aku tiru itu bapak matusangku, nenek matusangku muan inang saya kekan duka, inang masus saya. Tak amat tuan patungan. Tapi yang luar biasa. Begitu dia minta sedekah, apa jawab Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak. Saya nggak punya emas dan perak. Saya pikir-pikir kenapa Petrus harus jawab emas dan perak. Tidak ada pengemis minta emas dan perak. Dia kan hanya minta sedekah. Kenapa harus dijawab dengan emas dan perak? Kan tidak ada pengemis minta emas dan perak. Kalau pengemis minta emas itu bukan pengemis, perampok. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Apa artinya? Tuhan mau bilang begini. Emas dan perak itu berharga sekali. Mulia sekali, mahal sekali. Tapi yang Tuhan bisa berikan kepadamu hari ini, itu jauh lebih berharga dari emas dan perak. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi in Jesus name. Dalam nama Yesus. Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Yesus yang sudah naik ke sorga, tapi terus memberkati. In Jesus name. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Coba bayangkan saudara. Tuhan berikan kepada dia sebuah hal yang bahkan tidak pernah dia bayangkan di dalam otaknya. Itulah kasih karunia yang membuat saya bisa berdiri hari ini. Kasih karunia bisa buat saya berdiri hari ini. Saya nggak mau tahu soal yang saya nggak tahu Tuhan bagaimana saya bisa sekolah, mau bisa kuliah. Saya tahu gaji orang tua terbatas, pendapatan om dan tante terbatas. Tapi saya percaya sebab apa? Inilah iman yang dibenarkan. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Iman yang dihitung sebagai kebenaran adalah ketika saya percaya meskipun saya tahu. Saya percaya meskipun saya tahu. Saya sendiri tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi saya percaya Tuhan pasti sanggup menganugerahkan seluruhnya yang terbaik. Saudara-saudara, teruslah berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Bukan karena kekuatan kita. Sekali lagi bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kekuatan kita pegang tangan Tuhan. Tapi karena kesetiaan Tuhan untuk terus pegang tangan saudara. Tuhan pegang tangan saudara untuk terus berdiri kokoh ke depan. Menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita sekalian. Kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, mampukan kami mengerti kasih karunia yang besar itu. Kasih karunia demi kasih karunia yang kami tahu tak pernah berhenti dalam hari-hari hidup kami. Tuhan tak hanya menebus kami, membenarkan kami. Tapi terus menjaga, memelihara, menopang kami sampai pada titik ini. Dan itu yang membuat anak-anak-Mu boleh berdiri teguh penuh pengharapan. Karena kemurahan dan kebaikan. Mampukan kami bertumbuh mengenal-Mu Bapa. Mengenal kasih karunia dan beriman kepada Kristus yang menyelamatkan kami sekalian. Ini kami Bapa, ini kehidupan anak-anak-Mu. Kita berdoa syafaat. Biarkan hidup kami terus bertumbuh mengenal-Mu Bapa. Agar kami belajar sungguh-sungguh bergantung pada kasih karunia Tuhan. Tak lagi mengandalkan kekuatan pada diri kami.
Sebab kami tahu kami bisa berdiri kokoh hanya karena Tuhan setia. Lawat seluruh keluarga, berkati setiap jeri lelah, tetes keringat mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Dan izinkan mereka melihat pemeliharaan-Mu yang besar itu dari seluruh jeri lelah dan pekerjaan mereka. Anak-anak kami Tuhan berkati. Tuhan tahu ada ayah dan ibu yang betul-betul gigih bekerja. Tiap malam bertelut berdoa, memohon berkat untuk pendidikan anak-anak mereka. Izinkan anak-anak kami sekolah dan kuliah sebaik mungkin Tuhan. Pegang teguh dalam masa remaja mereka, mereka tak pernah lari dari Tuhan, lepas dari Tuhan. Peluk mereka dengan anugerah-Mu. Dan izinkan Bapa, setiap anak-anak muda-Mu Engkau pimpin, Engkau tuntun tiba pada anugerah hari depan yang terbaik dari Tuhan. Izinkan setiap anak-anak kami boleh melihat bagaimana orang tua mereka, keluarga mereka, boleh melihat keberhasilan dalam diri anak-anak kami sekalian. Berkati dalam kuliah mereka, pekerjaan mereka, masa muda mereka, Tuhan anugerahkan semua yang terbaik. Kami berdoa untuk seluruh kelanjutan kehidupan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, di jemaat Rantepao. Beberapa dari saudara-saudara kami yang sakit, ada 24 orang yang juga dituliskan di warta jemaat, juga ada anak Kiki yang dirawat di Makassar. Anak dari keluarga Ibu Gayatri Bakri di kelompok 3. Juga kami ingat Bapak Dr. Jerry dalam proses pemulihan di Makassar. Mama Ririn yang dirawat di rumah sakit Siloam Balikpapan. Dan mungkin beberapa dari mereka tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tangan kasih setia Tuhan yang terus menjaga dan memelihara, melawat dan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami ingat orang-orang tua kami dalam usia mereka yang lanjut. Terus Tuhan melawat mereka. Kami berdoa untuk sejumlah saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan setahun lagi usianya. Ada 88 orang di dalam warta jemaat. Dan mungkin beberapa dari mereka yang tidak sempat kami ingat satu persatu, sebutkan satu persatu. Tangan Tuhan menyempurnakan sukacita mereka dalam usia yang bertambah. Mereka juga semakin bertumbuh mengenal-Mu, terus hidup makin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua rencana pelayanan sepanjang pekan ini. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta, seluruh pelayan Tuhan, apapun peran yang Kau berikan bagi kami, izinkan kami melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Apa yang kami kerjakan Tuhan berkati. Jadi cerita kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja dimanapun Tuhan. Secara khusus kami ingat rencana persidangan PWGT pada 2 pekan ke depan ini. Jambore sekolah minggu di akhir bulan ini dan juga Praya PPGT pada awal bulan depan. Kami doakan semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan biarlah seluruh kegiatan selebrasi, kegiatan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan ini sungguh-sungguh boleh berjalan dengan baik untuk kemurahan, untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, untuk Toraja yang kami cintai. Tuhan, kami berdoa pemerintah kami, Tuhan anugerahkan hikmat-Mu untuk selalu bisa memimpin rakyat negeri ini ke arah yang semakin hari penuh dengan damai sejahtera. Kami sungguh merindukan kehidupan yang senantiasa berada dalam tuntunan hikmat Tuhan sendiri. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk salah seorang kekasih kami, Ibu Diaken Eni Krismiatun, Nenek Andre, yang dirujuk ke Makassar untuk perawatan di sana. Kami berdoa tangan Tuhan yang terus melawat mereka. Juga kami ingat Oma Lana, ibu dari Bapak Robi, yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin dan rencana akan menjalani operasi pada minggu mendatang. Tangan Tuhan yang juga terus memelihara seluruh hamba-Mu yang sakit ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan bersama dengan seluruh keluarga dari almarhumah
Ibu Monica Palamba Salusu, Mama Hari di Jakarta. Tuhan hadir melawat keluarga, memberikan kekuatan penghiburan. Mereka mampu melihat kebaikan kasih Tuhan bahkan di tengah-tengah duka cita yang dialami. Terima kasih Bapak. Kami mau melanjutkan keberadaan kehidupan kami ke depan. Kami ingin terus menapaki hari-hari pemberian-Mu ini. Tuhan, kami jujur di hadapan-Mu. Kadang kami kehilangan semangat. Kadang kami merasa khawatir. Kadang kami tidak punya pengharapan yang besar. Tapi biarlah Engkau melihat hari ini anak-anak-Mu. Kami mau percaya kepada kasih karunia-Mu yang mampu membuat kami berdiri dengan teguh. Dengan pengharapan yang sungguh. Dan izinkan Bapa, tidak satu pun dari anak-anak-Mu di tempat ini yang kehilangan iman pengharapan mereka. Karena kami tahu, kami dipimpin, dipelihara oleh Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus menjaga dengan setia seluruh keberadaan kehidupan kami. Ini kami Bapa. Ini hidup kami, penyerahan diri, ucapan syukur kami. Tuhan dengarkanlah. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah satu petunjuk hidup baru sabda Tuhan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian sabda Tuhan. Sampai akhir hidupku, Bapa, Engkau mengenalku.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, pergilah jalani kehidupanmu dengan hidup dalam kebenaran Allah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menaikkan pujian syukur kita. Semua orang inginkan kebenaran.
dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, kok semua membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas kehadiran kita semua dan salam untuk kita semua, salam sehat. Ayo, lagi terakhir. Ayo, lagi dong. Da, da, da.